Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Irawan, NPM 2021020074 dari kelas B Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Yang terhormat Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6 dengan judul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rohim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. 2 civil law atau bisa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga custom law. Yang keempat Islamic law. Dan yang terakhir adalah sistem hukum sosialis atau yang disebut komunis. Menjadi manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat syar'i terbagi kepada yang pertama Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang terakhir Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Selanjutnya filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah: yang pertama Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Khasa'is al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.